Kali ini bisa apa sih kalau jadi dewan? Kalau dibalikin boleh nggak? Maunya bisa jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tanjung Pinang di mana saja berada. Ya Alhamdulillah hari ini kita masih kuat, masih semangat. Tentunya masih satu tekad menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Sore ini kita mau bual-bual cantik katanya. Bual-bual cantik, ngobrol-ngobrol. Tidak juga ngalur ngidul, tapi tentu punya tujuan bersama kakak kita, kakak gemoy, Rini Fitriyanti. Apa kabar kak? Baik, alhamdulillah. Makin gemoy kak ya? Iya. Berarti makin bahagia. Alhamdulillah. Jadi gimana kak perjalanan sejauh ini, persiapan menuju DPRD provinsi? Waktu tidak lama lagi. Kalau ditanya pasti optimis. Yakin, positif. Yakin? Bisa menang nantinya. Iya, banyak pertanyaan dari sobat-sobat di Tanjung Pinang ini. Sebenarnya kali ini bisa apa sih kalau jadi dewan? Wah ini seru ini. Kalau dibalikin boleh nggak? Maunya bisa jadi apa? Wah ini seru. Jadi pastinya nanti Kak Rini juga mau terjun ke masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, karena menurut Kak Rini masyarakat juga harus ditanya kebutuhannya apa, karena selama ini Kak Rini terjun ke masyarakat, banyak masyarakat komplain ya bahwa kurangnya DPRD turun ke masyarakat. Jadi DPRD itu sendiri tidak mengetahui keinginan masyarakat. Jadi untuk itu mungkin nantinya Insya Allah saya makin banyak turun ke masyarakat. Rencananya juga kalau tidak ada halangan, saya juga mau buat rumah aspirasi. Jadi masyarakat juga bisa datang dan saya tahu apa kebutuhan masyarakat. Ya, Sobat Tanjung Pinang tentu tidak asing dengan Kak Rini Fitriyanti ini, kakak kita yang gemoy satu ini, karena memang beliau merupakan terah langsung dari almarhum Gubernur Kepulauan Riau Haji Muhammad Sani, benar ya kak ya? Yes. Kalau saya anak bungsu dari almarhum. Iya, kalau kita ingat-ingat almarhum itu mirip sekali nih kak sama kakak. Jiwa sosial yang kemudian ingin membantu siapapun yang layak dibantu, ya begitu ya kak ya? Iya. Mungkin kalau kita flashback, ada nggak kak yang mungkin ingin dilanjutkan dari perjuangan almarhum? Iya. Kalau penilaian itu sendiri pastinya dari orang lain. Kalau ditanya diri Kak Rini pastinya mirip seperti ayah, tapi orang lain yang menilai, biarlah orang lain yang menilai. Tapi intinya karena Kak Rini sangat mengagumi almarhum, seperti Kak Rini bilang almarhum adalah role modelnya Kak Rini ya. Jadi Kak Rini itu ingin seperti beliau, dan juga untuk sampai saat ini apapun yang dibuat beliau Kak Rini ingin mengikuti. Itulah makanya Kak Rini terjun ke partai politik ini, karena Kak Rini ingin meneruskan perjuangan almarhum dan juga ingin seperti almarhum. Mungkin sebagai anak bungsu yang konon katanya dekat dengan almarhum, ada nggak kira-kira Kak Rini mungkin masih ingat cita-cita almarhum yang belum tersampaikan sampai akhirnya harus meninggalkan kita semua kak? Kalau terakhir-terakhir mungkin ya ada beberapa yang almarhum inginkan ya. Intinya garis besarnya untuk masyarakat apapun itu tolong perhatikan masyarakat Kepri, karena ada beberapa yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Saya sampaikan kepada orang atau pejabat yang saat itu menduduki jabatan itu. Almarhum berpesan bahwa tolong pikirkan atau jaga masyarakat Kepri. Nah tapi kalau secara garis kecilnya seperti rumah gonggong ya kalau nggak salah waktu itu, dan alhamdulillah juga sudah terwujud ya. Mungkin waktu itu almarhum inginnya sebenarnya rumah gonggong itu sebagai seperti semi convention center sebenarnya. Nah waktu itu desainnya sepertinya mengarah ke situ. Terus beliau juga ingin pertamanan di Dompa itu sangat-sangat diperhatikan ya, karena beliau sangat orangnya
punya seni ya, bukan hanya seni budaya, seni tari atau seni menyanyi, tapi juga beliau memperhatikan seni pertamanan juga di Dompak yang waktu saat itu lagi dibangun. Ya banyak sih ya kalau nggak salah ya, tapi mungkin itu yang kecil-kecilnya Kak Rini ingat itu. Ya, dan Sobat Tanjung Pinang juga perlu ketahui bahwa semangat dari almarhum ini yang kemudian memicu Kak Rini untuk bergabung di dalam partai politik, kemudian ingin berbuat sesuatu kepada masyarakat. Tapi muncul pertanyaan ini Kak, sekarang ini Kak Rini adalah caleg DPRD Provinsi nomor 1 dari Partai Gerindra ya Kak? Ya. Kenapa Gerindra Kak? Kenapa Gerindra? Ada hubungan dengan Prabowo Kak? Ya, jujur sebelum almarhum meninggal, memang Kak Rini sudah pernah menghadap ke beliau, ke Pak Bro sendiri, dan beliau juga sebenarnya sudah menyampaikan ingin membantu waktu saat itu, tapi mohon maaf waktu saat itu saya mungkin berpikir lain karena amanah almarhum juga mengarahkan saya mungkin tetap di partai yang sama. Tapi setelah almarhum meninggal, saya berpikir mungkin karena hubungan baik itu, dan saya tahu Pak Prabowo juga sangat support kepada ayah saya, jadi saya pikir memang baiknya saya mengambil langkah untuk maju dari Partai Gerindra. Dan duduk ya Kak, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Tentu, harus tentu yakin. ini tidak Harus lepas yakin. ya, tidak lepas dari dukungan Sobat Tanjung Pinang semuanya untuk membantu mewujudkan cita-cita yang masih belum tercapai dari apa yang diinginkan almarhum melalui Kak Rini Fitriyanti. Saya dapat bocoran nih Kak, katanya Kakak pinter nyanyi ya Kak? Nyanyi, pinter nari. Pinter nari? Pinter. Karena kecil dulu almarhum memang membawa saya ke sanggar ya dulu, jadi kalau nari Melayu saya pintar, tapi masih bisa lah sedikit-sedikit yang begini-begini ya. Kalau nyanyi mungkin ya minimal saya nggak malu, tapi mungkin nggak sebagus penyanyi aslinya ya, tapi minimal ya bisa lah. Bisa kan? Dan saya memang suka seni, darah seni juga mengalir di saya. Mungkin saya tahu Pak Rodi juga pintar pantun, mungkin suatu saat saya juga bisa diajarin pantun karena for me saya memang menyukai everything about Melayu. Gitu. Baik itu secara nyanyi, baik itu secara pantun, baik itu secara nari. Bisa masak Melayu juga Kak? Oh bisa masak. Bisa. Saya suka masak. Sesuai. Ya, ini segala hal banyak sekali yang menarik dari sosok Kak Rini Fitriyanti. Tentunya banyak hal yang bisa kita jadikan role model. Kemudian kita lihat bagaimana perjuangan seorang anak ayah, tentu mengemban jargon anak ayah itu tidak mudah karena banyak orang berekspektasi bahwa ayah adalah sosok yang luar biasa. Dan ini sudah membuktikan sedikit bahwa memang Kak Rini tadi bisa nari, bisa nyanyi, bisa masak, punya visi Kak ya. Punya visi sebagai dewan Kak. Apa visinya itu Kak? Begini, Kak Rini ini bagaimanapun adalah wanita yang pastinya Kak Rini, insya Allah kalau terpilih berarti Kak Rini adalah perwakilan wanita di Kepri ini, yang tentunya bukan tidak pro kepada laki-laki, tapi mohon maaf karena saya perempuan, saya harus memikirkan lebih kepada perempuan. Ya contohnya saya ingin mengangkat UMKM, ingin mengangkat perekonomian wanita-wanita yang ada di Kepri ya, dengan usaha kecil itu mudah-mudahan membantu untuk perekonomian ibu-ibu, malah anak-anak juga, anak-anak muda ya, mungkin mau jualan online atau mungkin bisa usaha mandiri, itu ingin saya kembangkan. Nah, ini dia yang menarik karena setahu saya juga Kak Rini sudah memfasilitasi beberapa NIB ya Kak untuk UMKM yang kemudian baru mulai. Bisa cerita sedikit Kak? Alhamdulillah sampai hari ini Kak Rini membantu pembuatan NIB itu hampir sudah 2000 lebih. Kenapa? Karena memang insya Allah terpilih, Kak Rini ingin langsung membantu UMKM itu sendiri. Yang kita tahu bahwa kalau kita ingin memberikan
memberikan bantuan itu harus melalui orang yang punya NIB. Oke. Karena salah Kak Rini kalau membantu masyarakat memberikan dana itu tanpa orang itu mempunyai NIB. Jadi sebelum jadi pun Kak Rini ingin sudah membuat supaya kalau Kak Rini jadi bisa langsung Kak Rini memberikan bantuan. Mantap. Dan ini Sobat Tanjung Pinang, kalau tadi kita perhatikan panjang lebar Kak Rini menjelaskan, saya jadi bertanya nih Kak, Kak Rini dulu latar pendidikannya apa ya Kak? Kalau latar pendidikan pertama hotel management. Hotel management, oke. So, dan Kak Rini lanjut ke bisnis. Bisnis. Jadi memang politik ini pure Kak Rini belajar dari memang sebagai anak birokrat, sebagai anak almarhum yang juga terjun di politik. Mengamati, menemani, dan juga aktor penting ya mungkin ya dalam perjuangan almarhum di pilkada yang sebelumnya. Ada kesamaan antara politik dan bisnis yang Kakak pelajari? Oh, politik itu perlu bisnis, bisnis itu perlu politik, we know that gitu. Jadi pasti itu sangat berguna. Ya. Contoh konkret Kak? Without financial, it's so hard to melakukan politik. Jadi so in business also we have to know how politik in business juga. Tapi bukan berarti duit adalah segalanya. Oh, of course, it's not everything. Nggak segalanya itu uang, tapi combine everything ya. Kita harus terjun, kita harus juga mau menemui masyarakat, dan the most important also for me ya itu adalah melakukan strategi yang sangat menurut saya harus sangat jitu deh. Harus sangat jitu. Yes. Dengan pengalaman yang Kakak punya di luar negeri, kemudian di dalam, ada nggak kira-kira apa sih yang pelajaran di luar negeri yang Kakak dapatkan yang mungkin akan berguna untuk kita di Tanjung Pinang khususnya? It's not only di politik, nggak hanya di politik. Kalau saya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sangat-sangat membantu juga di politik itu adalah positive thinking. Positive thinking. Yes. Husnuzon. Yes. Positive thinking, positive energy. So for us untuk lebih motivate ke depan, untuk motivate kita untuk melakukan apa aja, even in politik. Karena sometimes if we berpikir negatif, kita berpikir underestimate, kita jadi susah untuk maju ke depannya. This is the way I think ya. Ini Sobat Tanjung Pinang juga perlu kita sampaikan bahwa Kak Rini ini cukup lama di luar negeri, cukup lama main salju juga ya Kak? Cukup lama main salju, dan mungkin ini salju yang di luar sana juga sering didambakan nih dengan anak-anak di Tanjung Pinang yang pengen keluar negeri. Apa sih Kak? Ada nggak clue atau mungkin motivasi bagi anak-anak sekarang yang ingin kuliah barangkali, sekolah barangkali? Very good question ya, sangat bagus questionnya. Karena begini, Kak Rini selalu encourage, selalu menyarankan kalau kita punya rezeki, kirim anak atau diri kita sendiri mungkin ya untuk belajar di luar negeri, karena so many good point. Salah satunya like I said, disiplin, positive thinking, kita jadi lebih, mindset kita juga agak berbeda karena lebih wise ya mungkin. Even though wise juga bisa kita build di Indonesia ya, tapi berbeda gitu. Open mindsetnya berbeda gitu. In the positive way ya, maksudnya dalam hal yang positif ya gitu loh. Karena if you giring ke negatif jadilah negatif, if you giring ke positif jadilah positif gitu loh. Sobat Tanjung Pinang, yang sudah kita dengar tadi paparan, penjelasan, jawaban yang kami rasa cukup menarik untuk kemudian menjadi satu referensi bahwa ini bukan calon legislatif yang kaleng-kaleng ya Kak. Mudah-mudahan. Ini calon legislatif yang punya visi, orang yang visioner gitu ya Kak. Ron, harus diberi kesempatan dulu baru bisa dibuktikan. Nah, itu dia. That's why
Kak Rini mohon tolong diberikan kesempatan pada Kak Rini, apalagi Kak Rini seorang wanita. Mudah-mudahan bertambah lagi wanita-wanita hebat di Kepri ini. Baik, ya, pada saat kita bicara wanita tentu juga kita nggak bisa melupakan sosok Suryatati Amalan ya Kak sangat. Ya, itu beliau adalah seorang pemimpin perempuan, RA Kartini, Cutnya Dinnya Kota Tanjung Pinang. Sangat hebat. Ada keinginan Kak untuk ke sana Kak? Kalau ditanya, insya Allah Kak Rini mau menjadi fighter, menjadi pejuang aspirasi yang kemudian bisa minimal bisa mengubah hidup khalayak ramai. Ya, seperti Kak Rini tadi bicarakan bahwa Kak Rini ingin meneruskan perjuangan almarhum. Nah, untuk itu Kak Rini rasa dalam skala besar pastinya tidak hanya di DPRD saja, mungkin nanti bisa ke eksekutif, tapi Kak Rini mulai dari bawah dan mudah-mudahan diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk Kak Rini bisa maju di eksekutif nantinya. Jadi menjawab pertanyaan Roni tadi, yes, I want. Tanjung Pinang Kak, Tanjung Pinang ini kan memang jadi satu kota yang kemudian kita bisa sebut kota lama. Dimulai dari 1722 pindahnya kerajaan Johor ke Riau ke Hulu Riau gitu kan, dipimpin Sultan Sulaiman Bardul Alam Shah, berganti kepemimpinan sampai kemudian kota otonom. Sekarang kemarin juga terakhir adalah wali kota kita juga adalah seorang perempuan. Berarti nanti kita juga akan melihat satu sosok wanita baru bernama Rini Fitrianti menjadi wali kota gitu ya Kak? Insya Allah. Wah, jadi ini seru nih. Kan seperti tadi Kak Rini bilang nih. positive thinking, Okay. positive energy. Okay. Kenapa tidak? Okay. Kalau memang masyarakat mempercayakan itu, ya Kak Rini ingin, karena memang sampai saat ini kita sudah punya even wakil gubernur juga perempuan. Iya, Ibu Marlin. Ya, kenapa tidak? Gitu. Berterima kasih sebagai perempuan Kepri untuk Kepri ini memberikan laluan kepada wanita sampai ke jenjang nomor 2. Ya, karena menurut Kak Rini banyak wanita hebat, bukan hanya Kak Rini saja yang perlu diberikan kesempatan itu. Insyaallah. Ini kalau bicara ini kita intermezzo sedikit ya Kak. Sekarang Kakak caleg nih. Yang mungkin nanti setelah Februari penghitungan dan segala macamnya mungkin sampai Mei atau Juni. Dan kemudian di saat bersamaan setelah hasil suara dihitung dan segala macam, masuk pula lagi proses pendaftaran untuk pilkada nih. Ya kan? Ini kan jaraknya mepet nih Kak. Kalau memang ingin ke eksekutif, kenapa Kak capek-capekkan diri di legislatif? Wah, ini dia. Setiap orang punya pandangan berbeda, kita harus hargai itu. Tapi if you ask me, kalau menurut saya penting sekali saya mulai dari bawah, karena itu untuk mengukur suara saya, untuk mengukur diri saya juga, untuk persiapan saya maju ke depan. Karena many things, maksud saya tuh pelajaran yang bisa saya dapat dalam pencalonan ini. Ya, untuk nanti ke depannya kalau saya maju ke eksekutif, pelajaran itu pastinya sangat-sangat berguna untuk saya dalam nanti misalnya insya Allah saya maju pada pilkada ke depan, itu sangat berguna untuk saya. Kita simulasikan sedikit Kak. Jumlah suara di calon legislatif kita kalkulasikan 15.000 Rini Fitrianti. Dan alhamdulillah satu suara kursi duduk. Berarti ada sobat Tanjung Pinang, masyarakat Tanjung Pinang yang mempercayakan sebanyak 15.000 Kakak duduk di satu kursi mewakili Tanjung Pinang di legislatif. Dan kemudian keinginan untuk menjadi eksekutif otomatis harus ditinggalkan. Ini apakah Kakak tidak khawatir mencederai perasaan orang-orang yang memilih Kakak untuk legislatif? Pastinya begini, memang secara hati ya tidak tega ya, tapi saya juga harus memberikan semangat, keyakinan kepada teman-teman atau saudara-saudara masyarakat yang memilih saya, membantu untuk 15.000 tadi suara ya. Untuk saya bisa. Tapi saya dengar targetnya 30.000 kan? Amin. Karena yang sudah terkumpul kan 15.000 kan, kali 2 berarti 30.000. Mudah-mudahan. Nah, jadi supaya nantinya kalau saya maju di eksekutif, berjuang lagi all out, dan sebelum masyarakat sebenarnya ya itu adalah sayanya sendiri, yakin nggak? Nantinya kalau Kak Rini yakin nggak?
setelah jadi kita juga orang politik Oke. yang Based on data. based of data, Okay. based of strategi, Oke. based of survei, Oke. dan itu akan Kak Rini lakukan sebelum Kak Rini memutuskan, ya. Oke. Karena balik lagi kita juga keinginan kuat, tapi tidak boleh konyol juga. Oke. Everything have to prepare, gitu Oke. loh. Jadi preparationnya itu pasti harus ada. Oke. Ya, keinginan base-nya udah oke, Kak Rini mau, Kak Rini kuat, ya kan, bisa meyakinkan. Tapi kalau Kak Rini tidak base of data, base of strategi, base of survei, menurut Kak Rini juga itu kurang mantap. Oke. Oke. Jadi Kak Rini juga ingin bahwa Kak Rini ini seseorang yang istilahnya bukan hanya sekedar I'm really serious when I'm really serious and I do it in proper gitu. Oke. Dan wacana ini menarik, Kak, karena ini mungkin akan menjadi perhitungan. Ada beberapa kandidat yang sepertinya sudah yakin akan maju di Kada, dan ini akan menjadi satu masukan baru bahwa nanti akan ada sosok Rini Fitrianti yang kemudian akan juga ikut dalam salah satu kompetitor untuk di pilkadanya Kota Tanjung Pinang. Tapi Tanjung Pinang apa gubernur nih? Ayo, eksekutifnya kemana? Balik lagi, akan ada survei. Oke, Ya kan? akan ada survei. Ya. Tapi kalau kita bicara soal pilkada, Kakak juga bukan orang lain di pilkada 2014 ya, Kak? Ya. Bagaimana kemudian memperjuangkan sosok almarhum Haji Muhammad Sani untuk menjadi seorang gubernur yang waktu itu berpasangan dengan Pak Nurdin Basirun. Ya. Boleh cerita sedikit, Kak? This is interesting. Satu lagi pertanyaan sangat menarik buat Kak Rini, ya. Jadi begini, menurut Kak Rini, perjuangan membantu almarhum kemarin itu adalah sesuatu juga. Kak Rini sebagai anak almarhum itu seperti peninggalan yang luar biasa, karena mendampingi beliau almost 1 tahun, bersama beliau membedah segalanya, data, strategi, dan mencari finansial, ya, waktu saat itu luar biasa. Itu adalah pengalaman, ilmu yang saya dapat dari ayah saya sebelum ayah saya tidak ada. Jadi for me, I really thanks to my ayah, ya. I love my ayah. Memang ayah sepertinya menggiring saya ke politik, menginginkan saya di politik, dan ayah memberikan ilmu terakhirnya bersama beliau seperti pernah kita bicara, Ron, learn by doing. Okay. So that he give me example, give me contoh, dan sekalian praktek di masa pilkada. Jadi kalau nanti saya maju ke eksekutif, insya Allah minimal saya nggak zero ilmu. Oke. Konkret, Kak, apa pengalaman di 2014 yang mungkin baik yang kemudian Kakak interpretasikan di 2024 ini? Good strategy. Oke. I think karena strategi itu mungkin everybody punya their own strategi, beda-beda strategi, tapi menurut Kak Rini strategi itu sangat-sangat penting di dalam pilkada, karena harus kita melihat finansialnya, kita lihat juga sosok yang ingin mengikuti pilkadanya juga. Dan like I told you, the most kenyaman ayah saya waktu saat itu sangat saya jaga. Jadi ayah saya juga merasa bahwa pilkada itu sesuai dengan keinginannya, dan ayah saya juga sangat semangat melakukan pilkada itu. Jadi for me juga kenyamanan itu di dalam kita melakukan politik juga sangat-sangat penting. Seperti ayah saya mungkin mengajarkan politik santun. Nah, that's why is so match with my dad character. So, tapi everybody kan different. So, waktu saat itu memang kita melakukan politik yang sangat santun menurut saya, ya. Memang itu adalah karakter my dad. Oke. Saya banyak dengar bocoran nih, Kak, bahwa kalau seandainya menjadi dewan atau ya menjadi wali kota gitu ya, itu hampir 3/4 waktunya habis melayani masyarakat. Udah siap tuh, Kak? Oke. Dan hanya tinggal 1/4 untuk hal-hal lain. Saya tahu Kakak ya business woman, Yeah. seorang
ibu rumah tangga dan hanya tinggal 1/4, kemudian sudah siap untuk Jadi begini, disibukkan itu. menjadi anak public figure, Iya. ya almarhum selama 52 tahun menjabat, Kak Oke. Rini juga 43 tahun merasakan itu gitu, Oke. ada di memori bagian itu ya, di bagian oke. itu gitu loh ya. Menurut Kak Rini itu sangat memberikan impact kepada Kak Rini yang melihat dan ada di situ, even though I go around the world, tapi setiap pulang saya mengamati dan ada di posisi itu, di situasi itu, melihat ayah saya yang begitu almost waktunya untuk masyarakat, Iya. gitu. Iya. Nah, jadi melihat itu saja sudah terbiasa dan now dan bukan cuma now saja sih, sebelum almarhum juga meninggal, lately sangat-sangat dekat dengan almarhum, bersama dengan almarhum. Kak Rini itu waktunya juga seperti itu, bertemu masyarakat, menerima tamu gitu. Dan if you ask me, naturally itu memang saya suka gitu. Maksudnya begini, nggak merasa itu adalah beban. Oke. Tidak Itu merasa itu adalah itu beban. adalah Wah, beban. ini dia. Tapi memang as a manusia, as a human being, pasti ada rada kapan saat-saatnya yang kita aduh gitu kan, is Yeah. normal. Oke. Tapi secara garis besarnya I really enjoy it gitu. Yeah. Yang terpenting Kak Rininya I'm happy to do this gitu. Dan nggak ada beban ya, seperti Kak Rini bilang tadi, bertemu masyarakat. Ini Roni terus yang nanya gimana Iya, giliran, iya, kapan nih giliran Kak Rini Iya, yang iya, nanya, iya, ya iya. kan? Tunggu, sebelum kakak tanya. Oh, belum ya ya? kan? Sebelum kakak tanya, Yes. saya kenapa saya tanyakan itu? Karena ini memang ini bukan hanya sekedar bicara omong kosong ya. Saya 2 minggu terakhir berkunjung ke Jalan Pramuka, melihat di dalam posko bagaimana Kak Rini standby, menanti, menunggu, melayani satu persatu orang yang datang, baik itu menyampaikan aspirasi dan bahkan mungkin hanya ngobrol saja, dan itu duduk melayani segala macam. Itu memang energinya sangat luar biasa, tercurah habis ke situ. Tapi kelihatan memang benar, saya jadi saksinya ini Kak, bahwa memang Kak Rini capek tapi tetap senyum Kak ya? Ya. Apa rahasianya itu Kak? Nah, ini sini. Itu penting itu, karena begini, nanti saya tahu Kakak mau nanyakan apa. Makanya itu nanti juga jadi pelajaran ke saya. Bagaimana caranya Kakak bisa menutup capek itu dengan senyum? Itu luar biasa. Mengerjakannya dengan hati. Balik Oke. lagi, selalu Kak Rini dengar juga dari almarhum ya. Tidak hanya mengikuti, tapi Kak Rini mempraktekkan. Oke. If you mengerjakan sesuatu, if you do it with your heart, ya, open heart, big heart, everything is terasa gampang. Iya, kalau Kak Gitu. Rini juga bukan hanya big heart ini, big Yeah. semuanya Kak. Big heart. Oke. And when you big heart, Big thing dan big segala heart, macam. and Oke. come to your mindset positive, Oke. and then come to your smile. Oke. Jadi senyumnya itu juga nggak senyum hanya istilah mengada-ngada Oke. atau terpaksa. Senyumnya is naturally I'm smile. Even though let's say ya, I'm not happy, for example, I have something problem, maksudnya saya ada problem gitu loh ya. Tapi to make other people happy, to Oke. make itu membuat saya bahagia juga gitu. Oke, Jadi dan- kalau kita membuat seseorang itu bahagia, seseorang itu senyum, itu membuat saya juga bahagia. Berarti membantah apa yang sedang berkembang di masyarakat sekarang. Apa tuh? Karena sekarang masyarakat itu lebih senang lihat, dia susah ngelihat orang senang, dan senang ngelihat orang susah gitu. Ini kebalikannya Kita Kak. nggak bisa Kak Rini nggak mau bicarakan orang Oke, ya, tapi oke. is my opinion, kalau Kak Rini sendiri itu I'm disagree ya, Oke. karena ini di luar politik. Oke. We are human being, kita manusia di luar Oke. politik. Kita manusia pasti kita senang lihat orang senang, kita senang lihat orang senyum, betul? Betul. Kalau enggak, kenapa ada stand up comedy, for example? Oke. Ya kan? Oke. Ya, yang sekarang mungkin sangat booming juga kan. Ya. Kalau dulu enggak hanya di luar negeri yang Nanti ada waktunya idol saya gitu. roasting Kakak nanti. Nah, Ada waktunya. Karena itu saya juga kan. stand up comedian Kak. Oh, ini Iya, oke, nanti saya roasting Kali itu. ini dengar Roni ini seniman banget. Enggak, Luar biasa. Tapi Eh. jujur ini Kak Rini minta Roni ini live ya, live atau maksudnya masyarakat nonton ini, Mm-mm. Roni harus ajarkan Kak Rini pantun. Karena why
I just be honest, I'm minim about pantun, but I like pantun. So teach me about that. Ajarkan Kak Rini tentang itu. Jadi Kak, kata orang itu gagah Laksmana Bintan Telani, Laksmana tinggal di Kuala Tungkal. Kalau sobat Tanjung Pinang tak pilih Kak Rini, saya yakin pasti menyesal. Kan gitu kan? Cocok? Cocok Kak. Maaf, belum bisa balas. Tapi next Kak Rini balas. Oke, iya siap Kak. Ini gantian Kak Rini Oke, iya ini apa tuh? sebagai seniman, sebagai Kak Rini tahu Roni sangat pinter, sangat educated ya. Roni juga kan maju di ini kan ya, DPRD kota ya kalau nggak salah ya. Iya. Di partai yang sama Iya, kita, ya betul, kan? Kak. Pak Prabowo menang dan Gibran. Iya, satu putaran. All in Prabowo Gibran. Oke, siap. Kita sama di satu partai. Iya. Nah, untuk di Kepri ini Ron, begitu karena gini, Kak Rini juga concern. It's not because ayah Kak Rini ada jiwa seninya, tapi itu mengalir secara tidak langsung karena Kak Rini itu kalau dengar lagu Melayu tuh suka merinding. Okay. So means that walaupun Kak Rini lagu semua lagu semua gender kita tahu, tapinya kan lagu Melayu itu punya spesial, gitu. Nah, Roni sebagai seniman, sebagai apa tuh bahasanya, Melayunismenya yang sangat luar biasa, dan Roni ini sebagai caleg di Kepri ini khususnya, menurut Kak Rini memerlukan sangat seseorang seniman untuk ada di parlemen. Nah, bagaimana menurut Roni? Iya, sebenarnya tertarik ketika bicara soal kenapa seniman atau kenapa Roni budayawan atau kemudian ini anak watan, anak tempatan yang kemudian kenapa pengen maju. Ya, apa yang Kak Rini sampaikan tadi itu betul Kak, bahwa seni budaya identik dengan local wisdom, kearifan lokal. Ketika kemudian kearifan lokal ini tidak dijaga, maka kemudian akan hilang habis. Kita terlalu dekat dengan perbatasan. Banyak budaya, pengaruh dari budaya luar itu masuk. Anak-anak kita lupa dengan laksa. Taunya KFC, burger, lupa dengan roti kirai, lupa dengan berpantun, sudahlah. Menari ya sudah. Menyanyikan lagu Melayu, lupa. Yang mereka tahu lagu dance TikTok. Yang mereka tahu. Nah, ini kalau seandainya tidak ada satu pionir, orang terdepan yang kemudian menjadi benteng terakhir mempertahankan itu, ya ini tidak akan bisa bertahan. Roni praktisi Kak. Hari-hari kita aktif berpantun, rumah nikah kawin dan segala macam, mempertahankan itu. Tapi power politiknya penting. Bagaimana kemudian ini dapat dibantu dengan kebijakan, bagaimana kemudian memfasilitasi yang Kakak bilang tadi, rumah gonggong yang sekarang apa fungsinya? Tempat duduk-duduk, tempat apa? Ya kan begitu kan? Dan kemudian apa aktivitas seni yang kemudian bisa kita lakukan? Memobilisasi orang tentu perlu kebijakan, perlu. Tadi Kakak bilang oke, duit bukan segalanya, tapi ketika kita setiap minggu hadirkan 50 orang di rumah untuk berlatih, yang kemudian ini anak-anak kelaparan, ya juga otaknya nggak bisa mikir untuk latihan, nggak punya tenaga juga untuk menari. Jadi makanya kita butuh itu. Ingat tadi Kakak sempat menyinggung perempuan. Kita paham betul bagaimana seni budaya Melayu, local wisdom di eranya Bu Suryatati Amanan luar biasa. Kemudian di eranya almarhum ayah luar biasa. Bagaimana kemudian ayah tegak tak akan Melayu hilang di dunia katanya. Nah ini kan luar biasa kan. Nah jadi di dunia Melayu tidak akan hilang di dunia gitu loh. Jadi dan kita pun sebagai anak negeri ya tentu harus memikirkan bagaimana kemudian nasib negeri ini, karena ya itulah cita-cita lah menjadi orang yang duduk di dalam. Karena selama ini kita teriaknya di luar kan Kak. Ya. Bang tolong bang, ini harus begini bang. Anggota dewan yang sudah kan oke, gitu kan. Oke, nanti kita ini ya. Jadi insya Allah kalau kita berdua terpilih, janji kita harus membesarkan seniman di Kepri ini. Karena bagaimanapun kita berdua orang Melayu, ya, betul. Orang Melayu
ya. Melayu secara kesenian kita harus sangat kita tingkatkan. Ya, secara kebudayaan, sastra dan segala macam semuanya memang harus. Dan tertarik ketika ada wacana seperti ini, Kak. Jangan lupa Gurindam 12. Oh iya, Ya. betul. Karena betul. itu Kak Rini belajar dari ayah Kak Rini, semua pepatah yang sangat luar biasa dari Gurindam 12 diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan itu sangat luar biasa. Berarti Kak Rini bisa bergurindam. Ini seru nih. Oke. Coming soon. Coming soon. Oke, Untuk coming sesi soon. kedua. Oke, coming Ya, soon. Sesi siap. kedua ya. Siap. Oke. Ini sudah kemana-mana kita ini, Kak. Tentu banyak hal yang pastinya menjadi satu rencana yang kita berharap semua sobat Tanjung Pinang bisa mendengarkan ini, bisa kemudian mengambil apa sih untungnya memilih kami. Ya kan gitu ya, Kak? Ya. Apa untungnya memilih kami? Tentu kami tidak berjanji yang banyak ya, Kak. Ya. Ini juga akan bicara soal apa yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan, dan tentunya kemampuan itu akan dioptimalkan menjadi satu kenyataan yang baik bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya, Kepri umumnya, Indonesia apalagi. Ada yang ingin disampaikan, Kak? Closing statement mungkin kami berdua adalah budak tempatan, budak Melayu. Mudah-mudahan kami menjadi perwakilan budak tempatan dan bisa membanggakan budak tempatan yang ada di Kepri ini. Ya, sepakat, Kak. Jadi Sobat Tanjung Pinang, ini bual-bual cantik kita hari ini. Tentu ini belum berakhir, Kak. Ya. Kita akan ada sesi 2, sesi 3, sesi 4 sampai nanti kita menjelang 14 Februari 2024. Ingat, jangan lupa Rini Fitrianti nomor 1 caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Gerindra. Kalau saya nanti saja promosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, luar biasa. Terima kasih.